Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini, Edi Lim akan membahas tentang Daihatsu All New Xenia 2021 tipe R dengan mesin 1300. Yang ini kebetulan yang tipe R 1300 ADS, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman penasaran bedanya yang 1300 ADS atau yang 1300 tipe R standar. Nah, saya akan jelaskan di video ini. Jangan lupa untuk teman-teman sebelum melanjutkan videonya untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan terus bisa memberi manfaat edukatif buat Anda semua. Jadi yang mana teman-teman all new Daihatsu Xenia tipe R dengan mesin 1300 tipe R ADS ini adalah layoutnya teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan jangan lupa untuk pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, silahkan hubungin Edi Lim di Daihatsu Bojonegoro di 0821 3253 1986. Ya, teman-teman bisa langsung WA atau enggak teman-teman bisa buka di judulnya, itu ada nomor Edi di situ. Dan kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil, teman-teman. Nah, kalau kita bahas di sini apa sih bedanya teman-teman tipe R standar dengan tipe R 1300 yang ADS. Nah, tentunya yang membedakan hanya di bagian skidnya saja, teman-teman. Bisa dilihat, diperhatikan bahwa di bagian bodi bawah itu ada tambahan skid warna hitam dengan aksen warna merah. Itu namanya ciri khas dari ADS, teman-teman. Ya, untuk yang lain nggak ada perbedaan karena memang hanya penambahan skid bagian bawah saja sih. Untuk bumper, untuk headlamp, fog lamp, grill semua sama, nggak ada perbedaan, hanya skid bagian bawah saja. Nah, seperti ini. Nah, kita akan bahas mulai bagian depan dulu. Ya, kalau teman-teman bisa dilihat bahwa kita bahas dari bagian depan di tipe R 1300 di sini. Untuk grillnya sama, dia menggunakan hitam dop, teman-teman bisa lihat di sini di bagian atas sama bawah. Dan untuk bumper dia sewarna body, cuman ada tambahan skidnya di bagian bawah warna hitam. Ini adalah ciri khas dari ADS. Ya, untuk headlamp teman-teman bisa dilihat bahwa untuk headlampnya sudah full LED yang 1300 ya. Nah, ini sudah full LED lampunya. Dan kita akan melihat ke bagian bawah. Untuk halogen, dia juga menggunakan lampu halogen untuk fog lampnya ya. Seperti ini. Dan teman-teman bisa dilihat bahwa untuk grillnya dia menggunakan hitam dop. Dan bagian atas ternyata di sini yang memanjang, di sini ada garis hitam. Ya, hitam semacam hitam warna hitam black piano ya. Jadi tidak dop, yang memanjang yang menyatu dengan lampu kanan sampai lampu kiri. Nah, ini bisa teman-teman dilihat bahwa di sini adalah, cuman belum ada tambahan aksen warna merah yang memanjang seperti halnya yang 1500 ADS ya. Nah, kalau lihat grill bagian bawah layoutnya seperti ini. Dan teman-teman dilihat bahwa skidnya di sini bisa dilihat seperti ini skidnya, teman-teman. Ada skid ya tambahan yang mengelilingi di mobil Daihatsu All New Xenia ini, mulai dari grill depan ya, di bumper depan full, samping sampai ke belakang, teman-teman. Kita akan melihatnya secara detail nanti pada saat kita melihat di bagian samping ya. Selanjutnya kita akan melihat bahwa di sini teman-teman untuk peleknya dia menggunakan satu warna, dark gray ya. Dan di sini teman-teman bisa dilihat skidnya di bagian samping. Dan kalau kita naik ke atas untuk spionnya, dia belum terdapat lampu spion, tetapi sudah terdapat namanya untuk talang air yang memanjang sampai pintu kedua. Pintu ketiga nggak ada talang airnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bahas dari bagian samping, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping, layoutnya seperti ini. Ya, kita akan lebih detail lagi, lebih dekat. Layout dari spionnya seperti ini, teman-teman, bahwa untuk sudah terdapat tambahan talang air. Dan untuk handle pintunya di sini menggunakan sewarna body
ya. Seperti ini. Dan untuk bagian ban, seperti ini bannya. Bannya menggunakan Inesafe dengan merek Dunlop. Untuk peleknya dia menggunakan pelek racing warna dark grey. Ya, dan untuk ukuran bannya sendiri kita akan lihat, coba lihat lebih dekat. Bannya di 165 per 65 ya, dengan ring 15. Jadi memang untuk yang tipe R 1300 dia menggunakan ring 15, sedangkan yang tipe 1500 menggunakan ring 16. Dan untuk peleknya dia teman-teman di pengeremannya dia menggunakan disc brake, model disc brake ya. Dan di sini teman-teman bisa dilihat untuk bagian bawah sasis sudah terdapat anti karat. Jadi sudah aman teman-teman. Dan ini adalah layout skidnya di bagian samping. Jadi sangat mudah. Kalau teman-teman mau lihat ini ADS atau bukan, kalau ada tambahan skid warna hitam dengan aksen warna merah, pasti ini adalah ADS. Dan tentunya tambahannya teman-teman 9 juta. Ya. Worth it enggaknya sih kembali ke teman-teman semua sesuai kebutuhan. Tapi bagi saya mending saya pakai yang lain, yang standar aja. Tapi ya ini kembali ke teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau kita lihat dari bagian belakang ya, ya di sini teman-teman bisa dilihat untuk spoilernya. Untuk spoilernya dia langsung menyatu dari bodi dan teman-teman bisa dilihat antenanya menggunakan sapik antena ya. Dan yang paling suka di sini teman-teman, di sini untuk untuk pintu. Di sini dia menggunakan warna hitam ya sana sampai ke belakang, sehingga seakan-akan mobil ini untuk atasnya terpisah dengan bodi bawah. Jadi kayak mengambang ya. Selanjutnya kita akan melihat di bagian belakang teman-teman, bahwa di bagian belakang di sini kita lihat dari center. Untuk bagian belakang sudah dilengkapi oleh lampu HDML di bagian dalam. Dan untuk lampu belakang dia sudah menggunakan full LED dan tambahan warna hitam teman-teman. Untuk dia yang menyatukan antara lampu kanan dan juga kiri. Ya senada dengan grill di bagian depan ya. Dan teman-teman di sini dia dilengkapi oleh fitur keamanan, yaitu di tipe R 1300 ini dia sudah dilengkapi oleh Protera Protection untuk bodinya dan untuk sensor parkir belakang dan juga kamera belakang teman-teman. Dan di sini sudah full LED, ada tambahan mata kucing dan lagi-lagi teman-teman bisa dilihat di bawah ada tambahan warna hitam skid dengan di sini adalah layout dari ADS ya. Dan mana teman-teman untuk cutter muffler posisi sebelah kanan dan sudah diberikan tambahan cutter muffler yang besar sehingga nggak usah nambah lagi. Untuk skidnya teman-teman bisa dilihat ada warna hitam tambahan sehingga kelihatan lebih mobil ini lebih kelihatan mobil sporty. Dan untuk kaca belakang sudah terdapat wiper dan Genio Protection, dan untuk kaca filmnya menggunakan CPF1 teman-teman. Dan ini adalah layout dari lampu belakang. Nah, coba teman-teman bisa dilihat lampu belakangnya. Dia memanjang dan di sini ada warna hitam dengan logo Daihatsu dan ini memanjang ke samping seperti ini. Jadi terkesan kalau mobil ini sebagai mobil MPV, tapi terkesan sebagai mobil SUV teman-teman. Kenapa? Karena selain ringnya besar, panjangnya lebih panjang dari tipe sebelumnya, lebih lebar juga, sehingga yang paling kelihatan dari wheelbase-nya aja sudah pas persis dengan Innova. Makanya naikannya pasti lebih mantap teman-teman. Dan selanjutnya kita akan bahas di bagian untuk interiornya ya. Ini sudah kita selesai di bagian eksterior, kita akan membahas di bagian interiornya. Nah, interiornya layoutnya seperti ini. Ya, kita akan bahas, lihat satu persatu teman-teman, bahwa di sini sudah dilengkapi oleh untuk Cargonet, teman-teman bisa dilihat. Di bagian bawah di sini terdapat untuk P3K sama penyimpanan barang-barang. Jadi teman-teman jadi nggak usah masukin di bawah jok driver atau di passenger depan. Ada tambahan untuk penyimpanan kecil teman-teman, dan sudah terdapat lampu penerang. Dan teman-teman bisa dilihat di sini untuk baris ketiga dia sudah diberikan semacam kayak
bantalan ya, dan sudah terdapat fitur keamanan seatbelt di kanan kirinya seperti ini. Kita tengok ke bagian dalam. Untuk tipe 1300 tipe R ini sudah diberikan untuk casan untuk baris ketiga, jadi udah aman banget. Ada tempat penyimpanan laci juga di sini, ada cup holder juga di bagian bawah sini teman-teman. Jadi lumayan deh, lega. Dan teman-teman gak usah repot-repot buat teman-teman yang hobinya ngegame, bisa online terus saat perjalanan karena bisa ngecas di baris ketiga. Dan teman-teman bisa dilihat layout dari baris bagian dari belakang ya, bahwa untuk hand grip terdapat dua di sebelah kiri dan di sebelah kanan terdapat satu hand grip. Dan yang paling menonjol kelihatan adalah teman-teman bisa lihat untuk model AC baris kedua, yaitu dia sudah flat, beda dengan yang model lama, sehingga kelihatan terkesan menjadi pandangan kita di baris ketiga dan baris kedua akan menjadi luas teman-teman. Dan untuk ada dilengkapi juga lampu penerang. Kita akan coba lihat di baris kedua ya. Layoutnya seperti ini teman-teman. Baris kedua menggunakan semua warna hitam, ada tambahan fitur keamanan cheat lock ya, seperti biasa ini. Nah teman-teman, bisa dipakai buat fitur keamanan, jadi supaya teman-teman kalau bawa anak kecil nggak bisa buka dari dalam. Dan di sini teman-teman bisa dilihat bahwa ada armrest penyimpanan ya, ada teman-teman bisa di sini ada tempat untuk cup holder. Di bawah juga ada tempat cup holder dan juga terdapat audio teman-teman, sehingga nyaman saat perjalanan karena sudah ada audio di baris kedua. Tadi ini layout dari baris kedua teman-teman. Dan kebetulan mobil ini bisa digunakan untuk sofa mode. Nanti teman-teman bisa dilipat di baris kedua, bisa langsung santai ya. Seperti ini layoutnya. Dan di baris kedua teman-teman yang saya suka dari ADS ini adalah bahwa untuk tempat ini bentuknya 3D teman-teman, gini loh. Dia kayak mangkok, tempat untuk jadi supaya teman-teman untuk kaki-kakinya ini kalau kena debu kotoran jadi nggak lari kemana-mana, tinggal masuk ke sini. Jadi kayak ada mangkoknya teman-teman. Dan ini ciri khas dari ADS. Kalau nggak ADS biasa untuk kakinya ya, karpet setnya biasa aja. Dan kebetulan ini sudah dibalut sama semacam kayak jok ya, tapi joknya standar aja. Kita akan lihat di baris ke pertama ya, di driver. Untuk baris pertama yang 1300 teman-teman, bahwa dilihat di sini sudah terdapat armrest warna hitam semua untuk pintunya, terdapat pengaturan kaca, dan di sini teman-teman bisa dilihat bahwa ada auto retract. Auto retract ini buat supaya nutup spionnya dengan otomatis dari dalam seperti ini. Dan teman-teman di bawah ada tambahan cup holder dan juga audio. Dan ini adalah layout dari baris pertama teman-teman. Nah, kalau kita bahas di sini, teman-teman bisa dilihat di sini terdapat cup holder ya, pengaturan AC. Di sini ternyata ada tambahan ionizer ya, untuk supaya sirkulasi udaranya lebih bersih. Dan teman-teman bisa dilihat di sini juga ada tempat kakinya ini ya, karpet setnya ADS dengan modelnya sama dengan di belakang, kayak mangkok, jadi lebih aman, jadi kotoran debunya nggak kemana-mana. Saya suka banget ya, lebih futuristik. Cuman ya harganya selisih 9 juta ya, tergantung budget Anda. Kalau saya pribadi pakai yang biasa, lebih ke fitur keamanan aja, yaitu ASA teman-teman. Karena ASA sama ADS ini selisihnya nggak banyak. Nah teman-teman bisa dilihat untuk di sini untuk setirnya menggunakan palang 3, dan di sini sudah ada steering switch dikumpulin di bagian kiri, ada tempat tombol telepon dan juga ada tombol trip di bagian kanan. Dan di sini bisa dilihat bahwa teman-teman ada untuk speedometernya seperti ini layoutnya. Dan ini teman-teman layout dari untuk audio visualnya sudah touchscreen ya, ada lampu hazard di sini. Dan teman-teman bisa lihat bahwa untuk AC-nya dia sudah menggunakan AC digital teman-teman. Ada tempat penyimpanan untuk kayak semacam e-tol, ada start top engine. Warnanya hitam teman-teman, beda sama yang 1500 ADS warnanya merah ya. Dan di sini ada konsol box di bagian tengah dengan aksen warna silver, sehingga terkesan mobil ini menjadi lebih rapi dan juga lebih elegan teman-teman.
Makanya mobil ini sudah desainnya ya buat anak muda banget ya, walaupun ini adalah mobil keluarga. Ini tengahnya juga sudah terdapat armrest dan teman-teman bisa dilihat juga terdapat untuk buat casan teman-teman. Dan ini ada tombol hand grip. Ini dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Dan di sini teman-teman di bagian passenger terdapat aksen warna merah dan di bawah ada X-ray ya. Nah, ya kan di sini teman-teman buat penyimpanan atau laci kecil lah ya. Laci luar lah bahasanya biar gampang. Kalau di sini ada laci dalam teman-teman, jadi lebih luas. Fitur keamanan ada tambahan airbag di sebelah kiri dan di bagian driver juga sudah terdapat airbag teman-teman. Dan teman-teman untuk casan di depan di sini ada buat USB, sedangkan teman-teman kalau mau nyolokin yang gedenya di sini nih enak banget sih teman-teman, ada posisi di armrest sekaligus buat ngecas karena posisinya nanti apa namanya untuk kabelnya bisa lebih panjang dibanding kita ngecasnya ke depan teman-teman. Dan bisa dilihat untuk airbagnya apa namanya sun visor sudah terdapat mirror ya, lampu penerang sudah ada, sun visor driver masih polosan ternyata. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke sosial media Anda. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.